bahwa ini adalah partai penjaga demokrasi di Indonesia. Ada masa berada dalam pemerintahan, ada masa di luar pemerintahan. Dan ketika menengok panjangnya perjalanan 21 tahun. Kalau tadi kamu bilang 21 tahun itu usia yang sedang apa istilahnya? Asik-asiknya gitu. 21 tahun. PKS harus memandang bahwa ini belum panjang usianya. Masih panjang ke depan. Dan yang dilakukan bukan hanya memikirkan apa yang dikerjakan hari ini, tapi pikirkan apa rekam jejak yang akan muncul dari sebuah partai lintas waktu. Dan inilah yang kemudian bisa menjadi rujukan. Kedepannya nanti akan punya rekam jejak. Ketika dalam pemerintahan A, B, C, D, E yang dihasilkan, ketika di luar pemerintahan A, B, C, D yang dihasilkan. Ini adalah rekam jejak yang akan disajikan. Kadang-kadang banyak dari kita yang tidak berpikir tentang rekam jejak jangka panjang. Karena itu 21 tahun perjalanan PKS adalah 21 tahun menjadi bekal ke depan dengan rekam jejak yang luar biasa. Tepuk tangan untuk PKS. Bahkan 2 pekan lalu ada acara dengan buruh di peringatan Hari Buruh di kantor DPP PKS, dan di situ para aktivis-aktivis buruh berjejer menceritakan sikap dan konsistensi perjuangan untuk menghadirkan keadilan bagi para buruh-buruh yang ada selama ini. Itu adalah contoh bagaimana kita memiliki rekam jejak yang nantinya akan terus dicatat. Saya sering berkomentar begini, memikirkan apa yang ditulis orang hari ini itu baik-baik saja. Tapi memikirkan apa yang ditulis sejarawan di masa depan itu jauh lebih baik lagi. Karena nanti mereka semua akan menulis dengan data yang lengkap. Tepuk tangan hari ini, tepuk tangan yang diraih karena langkah-langkah hari ini itu baik. Tapi apresiasi yang muncul lintas waktu itu menjadi kenyataan yang tidak bisa diubah. Dan itulah rekam jejak yang akan terus dibawa. Jadi selamat milad buat PKS. Yang kedua, ini sekaligus halal bihalal. Jadi tadi katanya paketnya paket hemat ya Pak Fikri. Semua jadi satu, pahe. Ini namanya gini, kalau paket hemat itu. Modal bismillah, hasil alhamdulillah. Modal bismillah, hasilnya alhamdulillah. Gitu. Nah, kalau kita lihat dengan suasana kemarin, Ramadan kemarin saya dapat kesempatan untuk berkeliling di wilayah Jati Jaya ini. Berkeliling, saya menjalani tirakat, mendengar, bukan berbicara, mendengar. Bertemu dengan petani, bertemu dengan peternak, bertemu dengan penjaga warung, bertemu dengan yang punya toko baju, bertemu dengan macam-macam. Dari mulai ketemu dengan para alim ulama sampai tokoh-tokoh kebudayaan, semua. Dan semuanya senyap, bukan sebagai sebuah kegiatan kampanye, tapi sebuah kegiatan mendengar, menyerap. Dan dari perjalanan itu, selama kalau tidak salah 14 hari, ada 26 kabupaten kota yang kami kunjungi selama 14 hari. Lebih dari 120 pertemuan dengan berbagai macam masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Apa yang saya temukan dalam percakapan-percakapan itu, kami menemukan bahwa di Jati Jaya ini potensi untuk kita menang amat besar, jauh lebih besar daripada yang diprediksi banyak orang. Banyak yang menggambarkan Jati Jaya ini punya latar belakang A, B, C, D, F, G, punya sejarah A, B, C, D, F, G, sehingga memberikan perasaan kepada semua, wah ini sebuah wilayah yang mungkin tandus. Saya boleh sampaikan di sini, tempat ini subur dan tempat ini siap untuk ditanami semangat bagi kemenangan kita. Disebut tandus itu apa? Bila kita menanamkan ide, menanamkan pesan, susah tumbuhnya, susah nyebarnya, itu tandus. Dan banyak yang mengabarkan tandus-tandus. Jangan kita merasa bahwa persepsi yang diciptakan adalah kenyataan yang di lapangan. Belum tentu. Persepsinya belum tentu membawa kenyataan. Lihat kenyataan, dan
Saya berbicara dengan para anggota legislatif di sini yang sudah senyatanya menang pemilu, memiliki kursi, tahu persis. Jadi tempat ini tempat yang subur, tinggal kita harus siap untuk mengerjakannya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Insya Allah ide gagasan kita bisa tumbuh berkembang di tempat ini. Dan kita mengapresiasi sekali tema ulang tahun kali ini, yaitu perubahan untuk persatuan, sebagaimana nama koalisinya. Mengapa pesan ini harus digaungkan tentang persatuan ini? Karena kita menyadari bahwa bangsa ini amat beragam, dan kita menyadari bahwa ada yang sudah merasakan kesejahteraan, ada yang belum mendapatkannya, ada yang sudah bisa bersekolah tinggi, ada yang belum bisa melakukan itu semua. Ini merupakan tantangan. Ketika kita bicara tentang persatuan, sulit sekali menghadirkan persatuan dalam ketimpangan. Sulit sekali menghadirkan persatuan dalam ketidakadilan. Karena itulah yang ingin kita hadirkan dan perjuangkan adalah keadilan, kesetaraan bagi semuanya. Keadilan, kesetaraan inilah yang menghasilkan rasa persatuan. Jadi ketika kita bicara perubahan, apa aspeknya? Menghadirkan keadilan. Nah kebetulan partainya namanya Partai Keadilan untuk bisa sejahtera, keadilan. Partai Keadilan. Jadi ini pesan bahwa dengan menghadirkan keadilan, insya Allah kita punya persatuan. Tidak mungkin kita bisa membawa bangsa ini dalam persatuan yang sesungguhnya apabila keadilan tidak serius diperjuangkan. Nah, untuk itulah kami berharap di dalam kita bergerak nanti fokus pada pesan yang kita ingin sampaikan, bukan fokus pada pesan yang mereka sampaikan. Jangan sampai kita berangkat kemana-mana dengan beban di pikiran kita merespon apa yang kita duga jadi pikiran mereka. Kita sering menemukan kita dilabeli A, B, C, D. Datang ke masyarakat jangan bawa perasaan bahwa kita punya label A, B, C, D, E. Tidak ada label itu. Datang dengan keyakinan kami membawa misi. Ini misi kami, jelaskan. Dan bila kemudian di lapangan kita menemukan orang-orang yang menyampaikan, tetapi ada kabar begini Pak, ada kabar begitu Pak, maka saya titip, jangan dibantah. Misalnya ini capres yang diusung oleh PKS dikasih label A, B, C, D, F, G. Misalnya tidak bersahabat pada minoritas, menganut garis keras misalnya. Lalu apa yang perlu jawab? Jangan di counter Bapak Ibu. Oh tidak, dia bersahabat, jangan. Katakan saja pada yang mengungkapkan itu, barangkali memang dia begitu ya. Diberikan ruang untuk itu dijadikan seakan-akan sesuatu yang benar. Barangkali dia begitu ya. Lalu kasih follow up pertanyaan, ada contohnya tidak dia intoleran? Ada contohnya dia diskriminatif? Okay? Ada contohnya dia tidak bersahabat pada minoritas? Kalau yang ditanya itu diberikan pertanyaan seperti itu, saya bisa jamin dia tidak akan bisa memunculkan fakta atas pernyataan yang diungkapkannya. Jadi bukan kita membantah, tapi biarlah yang bersangkutan menemukan jawabannya sendiri. Dan inilah juga yang kita kerjakan di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, setelah selesai pilkada, saya tidak membantah apapun yang dikatakan. Kami hanya kerjakan. Karena kami yakin pernyataan-pernyataan itu akan bisa dibatalkan dengan kenyataan-kenyataan. Pernyataan dibalas dengan pernyataan hanya menjadi debat berkepanjangan. Tapi kalau pernyataan ditangkis dengan kenyataan, dia akan bisa menguak fakta yang sebenarnya tersembunyi. Karena itulah Bapak sekalian, dalam kita bergerak
jangan sampai kita terlalu memikirkan apa yang kita duga dipandang. Termasuk bagi PKS yang barangkali ada label-label pada PKS, A, B, C, D pada PKS. Letakkan itu di samping. Maju dengan ide, maju dengan gagasan, maju dengan rencana. Dengan begitu maka kita akan bisa mendorong percakapan ini menjadi jauh lebih baik dan akan membawa masyarakat melihat kenyataan yang sesungguhnya. PR yang kita hadapi adalah tanggung jawab kita kepada umat, bahwa kita ingin PKS khususnya yang menjadi salah satu motor, artikulator bagi aspirasi umat mendapatkan porsi tempat yang lebih besar di dewan-dewan perwakilan kita di seluruh Indonesia. Itulah sebabnya kami melihat penting bagi semuanya untuk lebih positif. Jangan kita terlalu terbawa. Apalagi dalam kenyataan, saya ngobrol beberapa kali di Inggam Nasar. Sebenarnya bukan kali orangnya Bebeng namanya. Nanti naik ke atas Merapi. Itu kalau kita berangkat biasanya sekitar jam 9, jam 8 sampai ke puncak. Itu kalau perjalanan gelap, nggak bisa lihat dengan jelas, sederhana saja. Bila rutenya sudah mulai landai, berarti kita nggak kemana-mana. Tapi kalau rutenya masih naik, masih berat, nah ini berarti kita menuju ke puncak. Semua orang yang pernah mendaki gunung pasti merasakan itu. Walaupun tidak terbaca rutenya seperti Google Map, tapi terasa arahnya naik, ini berarti menuju puncak. PKS dan kita semua sedang merasakan perjalanan yang berat, itu artinya kita sedang menuju ke puncak-puncak baru itu. Dan survei-survei patut untuk kita jadikan referensi, tapi jangan itu menjadi demotivasi, jangan itu menjadi yang membuat kita khawatir. Kami dulu ketika pilkada di Jakarta